Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rizky, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kudus. Demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah penjelasannya masing-masing. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Farah yang tidak mengerjakan tugas. Ini adalah skenario segitiga restitusi kasus pertama. Kemudian dialognya antara Farah dengan Ibu Lia. Pada hari Jumat, Lutfi tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Jumat, Lutfi dipanggil Bu Lia untuk dimintai keterangan. Lutfi, Sabtu kemarin tidak masuk ya? Iya Bu, soalnya saya kemarin buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi ke Malang. Wah, pasti sangat menyenangkan itu. Bu Lia juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak mengikuti ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat tentang keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu lakukan? Tetap mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Minta izin sama pembina pramukanya Bu. Mungkin ada yang lain? Mungkin mengikuti ekstra pramukanya terlebih dahulu baru mengikuti ajakan ayah. Nah, itu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Iya Bu, insya Allah saya akan lebih tertib lagi. Ya, jangan diulangi lagi ya. Iya Bu, insya Allah. Ya, silakan boleh kembali ke kelas. Ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kasus 2, Lutfi yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Ini merupakan skenario segitiga restitusi kasus kedua. Selasa siang, Bu Lia tidak bisa mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas E9 karena harus mengikuti rapat penting. Bu Lia pun memberikan tugas kepada siswa kelas E9 agar kelas tidak kosong. Namun, Farah tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Farah tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Lia menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Farah. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Farah masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Lia pun memanggil Farah untuk klarifikasi.
Selamat pagi, Bulia. Selamat pagi Farah, silakan duduk. Ya, terima kasih. Kamu tahu mengapa Bulia panggil di sini? Mungkin berkaitan dengan tugas. Iya benar. Tetapi kamu kemarin berangkat apa tidak? Ya, benar berangkat, tetapi tidak mengumpulkan tugas. Kemudian Mira, semua orang kan mempunyai kesalahan. Begitupun dengan Bulia. Namun dengan kesalahan tersebut pasti ada alasannya. Iya. Kira-kira mengapa Farah kok bisa tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Bu, karena malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya jadi mengantuk saat pelajaran. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kamu masih ingat kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Belum. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Bu. Iya, nah itu sudah tahu. Lalu kira-kira tentang masalah ini atau solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur malam lagi. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bulia dan mengumpulkannya. Ya, Bulia sangat mengapresiasi tanggung jawabmu. Silakan, boleh melanjutkan istirahat dulu. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, jangan diulangi lagi ya. Tanggapan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatuna Hamalia, saya dari S9. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bulia karena telah menyelesaikan permasalahan saya. Saya beranggapan bahwa tidak mengerjakan tugas dapat menghambat nilai kita, bahkan nilai kita berkurang. Lebih baik kita mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Bila besok sekolah, lebih baik kita tidur jam tepat waktu, seperti jam 9 malam, tidak lebih dari itu. Karena saat pelajaran dapat membuat kita menjadi ngantuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Habibah dari kelas 10 S9. Saya ingin berterima kasih kepada Bulia Rizky karena telah membantu menyelesaikan permasalahan saya, yaitu saya tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka tanpa izin. Untuk kedepannya, saya berjanji akan lebih giat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka ataupun kegiatan yang lainnya. Dan jika saya tidak mengikuti kegiatan itu atau ekstrakurikuler pramuka, saya akan meminta izin terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.